Jadi selama kita di dalam pernikahan, kita akan menghadapi 3 tantangan besar ini. Dan 90% frustasi yang kita alami di dalam pernikahan itu ternyata kita bawa dari pengalaman-pengalaman kita bersama orang tua. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan intimasi. Nah, apakah intimasi itu? Halo, apa kabar pemirsa, teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang rajin mengikuti channel Tauhid Cinta. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semuanya dan saya juga kembali menyapa kalian, ingin berbagi pengalaman dalam kerja-kerja saya selama ini, juga pengalaman bagaimana saya di dalam keluarga, baik dalam pernikahan maupun dalam mengasuh dan mendidik anak-anak saya sendiri. Juga tidak hanya di dalam keluarga kecil, tapi juga di dalam keluarga besar. Nah, menyambung bincang-bincang kita yang terakhir, ya, mengenai, kalau nggak salah, mengenai tantangan besar di dalam pernikahan. Saya mau mengingatkan sedikit saja ya, supaya kita nyambung dengan materi kita kali ini. Nah, di sesi yang lalu lah ya, saya mengulas mengenai 3 tantangan besar yang akan kita hadapi selama pernikahan. Nah, kalau saya katakan selama pernikahan, itu berarti tidak hanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya teman-teman, tetapi juga selama hayat di kandung badan. Jadi artinya sampai kita dipanggil Tuhan, sampai akhir hayat kita. Jadi artinya berapapun usia pernikahan kita, bisa saja kadang ya, tidak hanya kadang-kadang tapi banyak juga, misalnya karena satu dan lain hal pernikahan kita hanya berjalan 10 tahun misalnya. Kemudian kita berpisah, bisa berpisah karena bercerai, bisa juga berpisah karena alasan-alasan lainnya, kan? Bisa juga karena kematian, bisa juga karena satu hal lainnya. Nah, kemudian kita menikah lagi, kan? Bisa jadi dengan seseorang. Kalau memang Anda memutuskan untuk menikah, ini bukan sesuatu yang salah ya. Kalau Anda mau menikah lagi, ya, karena berpisah atau karena berpisah ditinggal meninggal, atau karena berpisah ditinggal karena perceraian. Nah, tetap kita akan menghadapi 3 tantangan ini, ya. Jadi selama kita di dalam pernikahan, kita akan menghadapi 3 tantangan besar ini. Nah, yang pertama adalah perbedaan nilai-nilai, ya, dan nilai-nilai itu biasa dibangun dari belief system, ya, dari sistem kepercayaan kita sendiri, ya, apapun agamanya loh, ya. Kemudian baik juga yang tidak punya agama, sama saja, ya, karena gimana pun juga, walaupun kita tidak menganut agama tertentu, tapi kan kita punya keyakinan, ya, tertentu dengan cara-caranya tersendiri. Kemudian juga karena tradisi budaya, ya, apalagi kita sebagai orang Indonesia, ya, banyak suku. Yang saya ketahui selama ini ada lebih dari 70 suku, ya, mungkin saya salah ya, tapi yang saya dengar demikian, lebih dari 70 suku yang ada di Indonesia ini. Dan kita memiliki berbagai tradisi budaya. Nah, yang terakhir yang juga membentuk nilai-nilai, perbedaan nilai-nilai adalah bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua, ya, upbringing kita. Karena orang tua memiliki pola asuh yang berbeda, dan pola asuh ini juga hasil dari bagaimana dia dibesarkan juga dari orang tuanya, bukan? Ya, dari sistem nilainya mereka, dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Karena
berbagai peristiwa yang kita alami bersama orang tua itu juga akan membangun sistem nilai yang ada pada kita. Ya, nah, bagaimana cara mereka membesarkan kita, di mana kita akan juga melihat cara berkomunikasi orang tua kita, ya, antara ayah ibu kita, bagaimana mereka membangun relasi antara ayah ibu kita. Nah, itu akan kita bawa sebagai bekal kelak di kemudian hari, bagaimana kita membangun relasi dengan orang tua, dengan pasangan kita kelak di kemudian hari. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah wadah atau contoh pertama bagi kita untuk kita juga membangun relasi dengan pasangan kita kelak di kemudian hari. Dan 90% frustasi yang kita alami di dalam pernikahan itu ternyata kita bawa dari pengalaman-pengalaman kita bersama orang tua. Jadi jangan salahkan diri kita atau pasangan kita kalau kita nggak bisa romantis ya dengan pasangan kita. Karena bisa jadi karena kita juga nggak punya pengalaman romantis bersama orang tua, dan apalagi kita tidak punya pengalaman melihat ayah ibu kita, tidak pernah punya pengalaman ayah ibu kita romantis satu sama lain. Tetapi saya tidak percaya bahwa manusia nggak bisa romantis, karena sikap romantis itu luas, bukan pada satu hal saja, ya. Banyak cara untuk bisa berekspresi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan intimasi. Nah, apakah intimasi itu? Nah, kita akan sambung pada sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan pada bagaimana kita mengulas, bagaimana kita memahami apa itu intimasi lebih dalam. Sampai sesi berikutnya.